Pria yang kita sebut saja bernama Dudung, baru saja tiba di Bandara Paris, Prancis, setelah selesai melakukan kunjungan ke luar negeri. Saat itu si Dudung sempat nelepon putrinya yang bernama Lilis dan mengatakan bahwa ia sangat rindu dan akan segera datang. Beberapa jam kemudian, setelah Dudung sampai dan menaruh barang-barang di apartemen miliknya, ia pun bergegas pergi ke apartemen lain yang letaknya tepat berada di seberang jalan. Di sana ia bertemu dengan aki-aki yang sudah tua dan selalu memakai alat bantu pernafasan. Tak lama tibalah Dudung di apartemen istrinya yang bernama Ana. Ana menyuruh Dudung untuk langsung menemui Lilis, karena ia sekarang sedang sibuk mengajar kelas online. Lilis terlihat sangat senang setelah bertemu dengan sang ayah, karena mereka sudah berpisah selama hampir 1 tahun. Ternyata selama ini Lilis menderita sindrom autoimun langka, yang membuat dia tak bisa menghirup udara secara langsung. Bahkan Lilis harus tinggal di dalam kapsul khusus yang tertutup, namun bisa menyaring udara yang berasal dari luar kapsul menjadi udara bersih. Menyadari bahwa putrinya tak bisa menjelajah dunia, Dudung akhirnya memberikan Lilis sebuah hadiah berupa rekaman VR yang direkam secara langsung dari pegunungan Rocky di Kanada. Hal itu pun membuat Lilis sangat senang karena selama ini ia belum pernah pergi ke gunung. Ketika Ana selesai mengajar, ia bertanya pada suaminya, kenapa tak pergi ke kota Marchil dan malah pergi ke Kanada? Si Dudung pun menjelaskan bahwa alasan mengapa ia pergi ke Kanada, yaitu karena ia mendapat info dari rekannya bahwa di Kanada ada sebuah pengobatan baru yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit putri mereka. Untuk melakukan pengobatan tersebut, mereka harus pindah ke Kanada, karena pengobatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi Ana justru menolak karena mereka belum tahu apakah pengobatan itu benar bisa menyembuhkan Lilis. Ana tak ingin membuat Lilis selalu berada di rumah sakit. Sebab ternyata Lilis pernah dirawat selama bertahun-tahun tanpa bisa menikmati kehidupan yang layak. Bahkan setelah 12 tahun melakukan pengobatan, Lilis ternyata masih belum bisa sembuh dari penyakitnya. Namun meski begitu, Dudung tetap ingin membawa Lilis untuk melakukan pengobatan, karena ia ingin putrinya itu bisa benar-benar menikmati kehidupan seperti anak-anak yang lain. Tentu saja perbedaan pendapat ini membuat Dudung dan Ana bertengkar cukup hebat. Sementara itu, Lilis curhat tentang kedatangan sang ayah pada teman-teman online-nya yang bernama Charlotte dan Nuh. Ternyata mereka berdua juga memiliki penyakit yang sama seperti Lilis. Sehingga mereka pun menyebut diri mereka sebagai ikan emas karena mereka sama-sama tinggal di dalam kapsul yang berbentuk seperti akuarium. Sementara itu, perdebatan antara Dudung dan Ana dimenangkan oleh Dudung. Sebab Ana kini memperbolehkan suaminya untuk membawa Lilis ke Kanada jika Dudung bisa memastikan bahwa pengobatan itu benar-benar bisa menyembuhkan putri mereka. Setelah itu, Dudung kembali ke apartemen miliknya. Ketika Dudung sedang mandi, tiba-tiba terjadi sebuah gempa besar yang membuat seluruh listrik di kota itu langsung padam. Hal itu pun membuat kapsul Ana yang awalnya menggunakan listrik untuk memfilter udara, kini berubah menjadi mode hemat daya dan menggunakan baterai. Menyadari hal itu, Dudung pun mengatakan bahwa ia akan segera menemui Lilis, karena ia takut akan terjadi gempa susulan. Saat Dudung keluar dari apartemen, dia justru mendengar suara peringatan darurat. Bahkan ia juga melihat beberapa orang yang mulai berlarian ketakutan. Dudung yang penasaran kemudian mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tak lama, Dudung melihat kepulan asap tebal yang sangat mengerikan yang muncul dari dalam tanah. Asap itu mulai menyelimuti seluruh kota tersebut. Tanpa berlama-lama Dudung pun segera kembali ke apartemen dan menyuruh Ana untuk menutup seluruh jendela agar asap itu tak bisa masuk ke sana. Tetapi karena asap itu mulai naik, Dudung akhirnya menyuruh Ana untuk pergi ke lantai paling atas dan meninggalkan Lilis di sana, karena dirasa kapsul milik Lilis bisa melindunginya dari asap tebal. Dudung dan Ana kemudian masuk ke dalam ruangan milik pasangan lansia bernama Lucien dan Chloe yang terlihat sangat kebingungan karena mereka mengira bahwa mereka sedang dirampok. Di sana Ana mencoba menghubungi Lilis menggunakan walkie-talkie untuk memastikan kondisi anaknya. Setelah memastikan bahwa Lilis aman, Dudung dan yang lain pun mencoba mengecek kondisi yang ada di luar sana. Tampaknya asap tebal itu kini sudah memenuhi seluruh kota. Namun mereka sepertinya cukup beruntung karena asap itu tak sampai masuk ke dalam ruangan mereka. Awalnya Ana sempat mengira bahwa asap ini berasal dari orang yang suka membakar sampah.
Saat Ana bertanya apakah asap itu berbahaya, Dudung mengatakan bahwa mereka tak boleh menghirup asap itu sama sekali. Karena sebelumnya ia sempat melihat beberapa orang yang langsung meninggal setelah menghirup asap yang muncul dari dalam tanah tersebut. Lalu ketika Dudung mencoba pergi ke atap untuk mencari tempat yang aman dari asap, ia menyadari bahwa satu-satunya tempat yang aman dari asap hanyalah gedung-gedung tinggi. Di sana ia juga sempat melihat beberapa orang yang mencoba bertahan hidup dengan cara naik ke atas atap bangunan sama seperti dirinya. Selain listrik padam, sinyal telepon sepertinya juga ikut menghilang. Hal itu membuat si Abah tak bisa menelepon putranya yang tinggal tak jauh dari tempat mereka berada. Mereka hanya bisa berharap agar putra si Abah bisa selamat dari bencana asap misterius ini. Di sisi lain, Ana kembali menghubungi Lilis menggunakan walkie-talkie untuk mencari tahu apakah baterai kapsulnya masih banyak. Lilis menjawab bahwa baterainya tinggal 4 baris. Ana pun memperkirakan bahwa mereka masih memiliki waktu selama 10 jam sebelum baterai kapsul itu benar-benar habis. Setelah Ana menceritakan hal itu pada suaminya, Dudung mengatakan bahwa mereka harus segera mencari cara untuk menyelamatkan Lilis, karena sepertinya asap itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Saat Dudung mencoba menyentuh serta mencium asap tersebut, ia pun menyadari bahwa asap itu ternyata tidak memiliki bau, serta tidak memiliki sifat korosif yang bisa membakar kulitnya. Dudung kemudian teringat dengan kakek Beckham yang sebelumnya membawa masker oksigen, sehingga dia pun berencana pergi ke apartemen kakek Beckham yang letaknya tepat di bawah lantai mereka. Dudung berharap bisa mendapatkan alat bantu pernafasan yang bisa membuat dirinya bernapas di dalam asap tebal itu. Dengan bermodalkan palu dan juga senter, Dudung perlahan-lahan mencoba turun melalui pipa yang ada di tembok sambil menahan nafas. Saat ia tiba di depan jendela apartemen milik kakek Beckham, tanpa berlama-lama ia langsung memecahkan kaca itu untuk masuk ke dalam. Di sana Dudung menemukan kakek Beckham yang ternyata sudah meninggal dunia. Tuntungnya Dudung berhasil menemukan masker oksigen itu tepat waktu sebelum ia kehabisan nafas. Setelah ia memastikan bahwa masker oksigen itu berfungsi dengan baik, ia pun langsung berteriak keluar ruangan sambil mengatakan bahwa ia masih hidup. Kemudian Dudung akan mengecek ruangan Lilis terlebih dahulu sebelum ia kembali ke lantai atas. Singkat cerita, ketika Dudung tiba di kamar Lilis, ia pun mengganti baterai kapsulnya sambil menyuruh Lilis untuk bertahan lebih lama lagi, karena mereka tak tahu kapan asap tebal ini akan menghilang. Setelah selesai memberi persediaan makanan dan minuman pada Lilis, Dudung pun mencoba pergi keluar apartemen berharap ia bisa menemukan beberapa persediaan yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Selama berjalan, Dudung melihat hampir semua orang kini sudah meninggal dunia akibat menghirup asap beracun. Lalu saat Dudung melihat ada sebuah mobil listrik, ia pun segera mengambil baterai yang ada di mobil itu karena ia bisa menggunakannya untuk mencharge baterai dari kapsul milik anaknya. Tetapi sebelum ia kembali, Dudung tiba-tiba mendengar ada suara seseorang yang asalnya tak jauh dari tempat ia berada. Setelah Dudung mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari rombongan warga yang berhasil diselamatkan oleh para tentara. Bahkan para tentara itu juga memberikan tabung oksigen pada Dudung sambil menyuruhnya untuk segera ikut ke dalam barisan. Karena mereka akan pergi ke suatu tempat bernama Montmartre yang lokasinya berada di dataran yang cukup tinggi. Kemudian Dudung bertanya pada si tentara mengenai dari mana asap ini berasal, namun sepertinya si tentara itu juga tidak tahu apa-apa. Sebab asap beracun ini tiba-tiba muncul dari dalam tanah setelah terjadinya gempa bumi. Sebelum tentara itu pergi, Dudung sempat meminta satu masker oksigen lagi, sambil mengatakan bahwa ia harus menyelamatkan keluarganya yang masih terjebak di tengah asap. Tuntungnya tentara itu adalah orang baik karena ia mau memberikan masker lagi pada Dudung. Di sisi lain, Ana terlihat mulai panik karena Dudung tak kunjung kembali. Padahal anaknya mengatakan bahwa Dudu sudah pergi lama. Dan ketika Dudung datang, ia pun menceritakan bahwa ia baru saja bertemu dengan rombongan yang selamat yang hendak pergi ke Montmartre. Sayangnya mereka tak bisa membawa semua orang pergi ke sana karena mereka hanya memiliki 2 masker oksigen. Karena mereka juga tak bisa membawa Lilis keluar begitu saja, mereka akhirnya tak punya pilihan lain selain menunggu selama mungkin hingga asap yang menyelimuti seluruh kota itu menghilang. Malamnya saat Dudung mencoba mengecek ketinggian asapnya, ia menyadari bahwa asap itu tidak berkurang sama sekali, bahkan asap itu ternyata semakin lama semakin naik.
Mana hal itu menandakan bahwa mereka harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi sebelum asap itu menelan mereka. Keesokan harinya setelah Anna mengotak-atik radio milik si Abah, ia akhirnya berhasil terhubung dengan saluran radio dari pemerintah yang mengatakan bahwa ternyata asap ini tidak hanya muncul di kota Paris saja, melainkan juga muncul di seluruh wilayah negara Prancis. Bahkan ada kemungkinan bahwa asap ini juga muncul di seluruh dunia. Di saat yang bersamaan tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah luar. Saat mereka mencari asal suara tersebut, ternyata suara ledakan itu berasal dari Montmartre. Tampaknya di sana sedang terjadi kerusuhan akibat banyaknya orang yang berkumpul di sana. Menyadari bahwa Montmartre kini bukanlah tempat yang aman, Anna tiba-tiba teringat dengan salah satu teman Lilis bernama Charlotte yang tinggal di daerah pegunungan. Jika mereka pergi ke sana, mereka tak perlu khawatir dengan keadaan Lilis, karena ia bisa berbagi kapsul dengan Charlotte yang juga memiliki penyakit sama seperti Lilis. Meski begitu, tempat tinggal Charlotte letaknya cukup jauh dari tempat mereka berada saat ini, sehingga mereka harus mencari pakaian khusus yang bisa melindungi Lilis dari udara luar, serta kendaraan yang bisa membawa mereka semua pergi ke tempat tinggal Charlotte. Dudung dan Anna kemudian menemui anaknya, sambil menceritakan rencana mereka. Lilis meminta pada kedua orang tuanya untuk menyelamatkan Nu yang rumahnya tak jauh dari tempat mereka. Sebab Lilis tak ingin kehilangan seseorang yang ia sukai. Pada akhirnya Dudung dan Anna pun menuruti permintaan anaknya, karena mereka tak ingin membuat putri mereka bersedih. Singkat cerita, setelah mereka tiba di depan rumah Nu, tanpa disadari tiba-tiba ada seekor anjing galak yang langsung mereka. Hingga mereka pun sempat terpisah gara-gara Dudung tak sengaja terjatuh ke dalam sungai. Untungnya Dudung berhasil selamat dari kejadian tersebut. Dan ketika ia sedang mengganti pakaiannya yang basah dengan pakaian milik orang yang sudah meninggal, ia pun sempat melihat ada salah satu petugas kesehatan berpakaian APD yang sudah meninggal di dalam mobil. Sementara itu, Anna berhasil kabur dari kejaran anjing galak. Namun Anna merasa kebingungan karena ia tak bisa menemukan keberadaan suaminya yang sebelumnya terjatuh ke dalam sungai. Namun setelah Anna berusaha mengikuti aliran sungai tersebut, ia pun akhirnya berhasil bertemu dengan suaminya. Tanpa berlama-lama mereka berdua segera pergi ke salah satu laboratorium yang ada di tengah kota untuk mengambil sebuah pakaian APD khusus yang bisa melindungi seseorang dari udara luar. Tetapi saat mereka berhasil menemukannya dan hendak kembali, tanpa disadari tiba-tiba ruangan yang ada di depan mereka langsung meledak, hingga membuat Dudung terluka hingga selang oksigen miliknya rusak. Mereka berdua kemudian mencoba bergantian menggunakan masker oksigen sambil naik ke lantai paling atas untuk mencari tempat yang cukup aman. Dan setelah mereka bersusah payah menaiki tangga, mereka akhirnya tiba di lantai paling atas. Di sana Anna pun langsung mencari kotak P3K agar ia bisa segera mengobati luka yang ada di tubuh suaminya. Lalu ketika mereka hendak kembali ke apartemen, Dudung menyadari bahwa tabung oksigen yang dibawa oleh Anna tersisa sedikit. Karena mereka tak memiliki tabung oksigen cadangan, Dudung akhirnya menyuruh Anna untuk kembali ke apartemen terlebih dahulu. Sementara ia akan mencari cara lain untuk bisa kembali ke apartemen. Awalnya Anna sempat menolak hal itu, karena ia tahu bahwa suaminya tak mungkin bisa selamat dari asap beracun tanpa menggunakan masker oksigen. Tetapi Dudung meyakinkan istri bahwa dirinya pasti bisa menemukan suatu cara yang bisa membuat dirinya bertahan dari asap racun. Dudung lalu memperingatkan Anna bahwa mereka masih memiliki Lilis yang harus segera diselamatkan. Karena Anna sudah tidak punya pilihan lain, ia akhirnya menyuruh suaminya berjanji bahwa ia harus kembali hidup-hidup sebelum akhirnya ia pun pergi dari sana. Lalu saat Anna berlari kembali ke apartemen, tanpa disadari ternyata tabung oksigen miliknya habis. Hal itu membuat Anna terpaksa harus naik ke lantai paling atas meski harus menahan nafas. Untungnya Anna berhasil melakukan hal itu. Namun saat Anna mencoba mengecek koper berisi APD khusus yang ia dapatkan dari laboratorium, seketika perasaan Anna menjadi lemas, sebab ternyata seluruh pakaian APD itu sudah terbakar akibat ledakan yang terjadi sebelumnya. Kini Anna pun terduduk lemas dan tak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, saat Dudung naik ke atap gedung, ia menyadari bahwa dia bisa mencari jalan kembali dengan cara melewati atap gedung. Dengan berhati-hati Dudung mulai melewati gedung itu satu persatu, karena jika ia terpeleset sedikit saja maka nyawanya akan langsung melayang.
Setelah Dudung melewati beberapa gedung, tiba-tiba ia melihat ada beberapa persediaan makanan serta tali yang tersangkut di atap gedung. Namun meski Dudung sudah berteriak, tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Sehingga Dudung penasaran dan langsung memanjat tali tersebut. Saat Dudung tiba di atap, dia melihat seseorang yang tergeletak tak bernyawa dengan banyak cairan merah berceceran di mana-mana. Dan saat Dudung mencoba masuk ke dalam gedung, ia tak menemukan siapapun di sana selain beberapa persediaan dan juga sebuah tabung oksigen. Tanpa berlama-lama Dudung langsung memakai tabung oksigen tersebut. Namun tanpa disadari tiba-tiba muncul seorang polisi yang datang dari belakang dengan membawa beberapa persediaan. Karena polisi itu terlihat sangat mencurigakan, Dudung pun langsung menerjang ke arah polisi itu hingga mereka berdua terjatuh ke dalam asap. Untungnya Dudung sudah menggunakan tabung oksigen, sehingga ia berhasil selamat dari asap beracun yang langsung membuat si polisi itu meninggal dunia. Kemudian Dudung mengambil senjata si polisi dan bergegas kembali menuju apartemen. Sementara itu ketika Ana sedang mengobrol dengan Lilis, ia tiba-tiba dikejutkan dengan notif HP-nya yang menandakan bahwa baterai kapsul milik putrinya ternyata hanya tersisa 5%. Dan karena ia tak memiliki tabung oksigen lagi, Ana pun berencana pergi ke kamar Lilis untuk mengganti baterai kapsulnya hanya dengan menahan nafas saja. Awalnya si Abah sempat melarang, karena jika Ana melakukannya maka ia tak akan bisa selamat dari asap beracun. Namun di sana Ana mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan dua orang yang sangat ia cintai. Sehingga pada akhirnya Ana pun pergi menerobos asap racun itu agar ia bisa menyelamatkan putrinya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba kapsul milik Lilis mati. Tetapi untungnya Ana datang tepat waktu dan ia pun berhasil mengganti baterai kapsul tersebut. Lalu di sana Ana pun sempat mengucapkan salam perpisahan pada Lilis karena ia tahu bahwa dirinya tak akan bisa kembali ke lantai paling atas tepat waktu. Saat kondisi seperti itu, Ana mulai bermimpi tentang putrinya yang kini sudah bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Bahkan ia juga sempat memimpikan wajah suaminya sebelum akhirnya semua berubah menjadi sangat gelap. Singkat cerita setelah Dudung tiba di apartemen, Lilis mengatakan bahwa sang ibu baru saja mengganti baterai kapsul miliknya tanpa menggunakan masker sama sekali. Dan saat Dudung mencoba naik ke lantai atas, ia pun menemukan tubuh Ana yang kini sudah meninggal dunia. Tentu saja itu membuat perasaan Dudung menjadi sangat kacau. Ia tak menyangka bahwa ia telah kehilangan istri yang sangat ia cintai. Dengan berat Dudung pun mencoba menceritakan pada putrinya tentang kematian ibunya yang meninggal akibat menghirup asap racun. Di sana Lilis pun merasa sangat sedih karena dirinya tak bisa berbuat apa-apa di tengah bencana yang sedang terjadi seperti sekarang ini. Beberapa saat kemudian tiba-tiba mereka mulai merasakan adanya gempa yang cukup dahsyat. Bahkan tak hanya itu, ternyata gempa tersebut membuat asapnya menjadi semakin naik dengan cepat. Sehingga Dudung langsung mengajak si Abah untuk segera pergi dari sana sebelum asap itu menelan mereka semua. Meski begitu, si Abah malah mengatakan terima kasih pada Ai Dudung karena ia sudah menjaga mereka selama ini dan ia pun mengatakan bahwa sepertinya ini merupakan hari terakhir bagi mereka. Karena Ai Abah lebih memilih untuk tetap tinggal di sana daripada harus menjadi beban bagi Dudung. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Dudung akhirnya pergi ke ruangan Lilis dan mengatakan bahwa pakaian APD yang ia lihat sebelumnya. Dan jika ia berhasil mendapatkan APD tersebut maka ia akan membawa Lilis pergi dari sana menuju ke tempat Charlotte. Sayangnya Lilis justru melarang ayahnya untuk pergi, karena ia tak mau kehilangan ayahnya seperti ia kehilangan ibunya. Namun meski begitu, Dudung mengatakan bahwa ini merupakan satu-satunya cara yang bisa ia lakukan agar mereka berdua bisa bertahan hidup. Tindakan Dudung itu karena tak ingin mengecewakan Ana yang sudah mengorbankan nyawa demi menyelamatkan putri mereka. Di sisi lain ketika asap beracun itu mulai masuk ke dalam ruangan, Lucian sempat mengatakan pada istrinya bahwa menikahi dirinya merupakan salah satu pengalaman terindah yang pernah ia rasakan selama ini. Sehingga ia ingin menikmati momen-momen terakhirnya bersama sang istri tercinta. Sementara itu setelah Dudung berhasil menemukan APD yang dipakai oleh orang yang ada di dalam mobil sebelumnya, ia pun segera membawa pakaian itu kembali ke apartemen. Bahkan ia mencoba mengendarai salah satu motor yang ia temukan di tengah jalan agar ia bisa kembali secepat mungkin sebelum oksigennya habis. Namun di tengah perjalanan,
ia justru tak sengaja mengalami kecelakaan ringan yang membuat dirinya pingsan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Lilis mendengar ada suara seseorang yang membuka pintu kamarnya. Padahal saat itu Dudung masih tergeletak di tengah jalan. Tak lama kemudian ketika Dudung mulai terbangun dari pingsan, ia mencoba kembali ke apartemen dengan cara berjalan kaki. Namun sepertinya ia cukup kesulitan karena kecelakaan itu ternyata membuat kakinya terluka parah dan tak bisa berjalan dengan cepat. Dudung lalu menyadari bahwa tabung oksigennya sebentar lagi akan habis. Sehingga di sana Dudung pun berusaha menghubungi putrinya dan berharap ia bisa mengucapkan salam perpisahan terakhir pada si Lilis. Tetapi entah mengapa, Lilis justru tak menjawab panggilannya sama sekali. Saat Dudung sudah mulai pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba ia melihat ada bayangan yang mulai mendekat ke arahnya. Dan tanpa disadari ternyata dua orang itu adalah Lilis dan juga Nu yang ternyata bisa bernafas dengan bebas di tengah asap beracun itu. Tampaknya bencana asap racun ini sangat mirip dengan salah satu tanda datangnya kiamat, yaitu tentang munculnya kabut.